Pastinya banyak yang penasaran tentang penghasilan dari YouTube Short. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bongkar nih penghasilan dari YouTube Short sekitar 4.000 penonton ya teman-teman. Jadi kita akan bahas di video kali ini. Nah, di sini tuh saya ada sebuah video short dengan view kurang lebih sekitar 4.000-an teman-teman. Jadi nanti kita akan bongkar berapa sih penghasilan dari video short dengan 4.000 penonton ya. Nah, di sini itu buat teman-teman yang pengen belajar channel YouTube ya. Di sini sudah banyak saya membahas seputar ide-ide konten. Ya, teman-teman nanti bisa cek di sini. Di sini tuh sudah saya siapkan kurang lebih sekitar 62 video. Ya, buat teman-teman yang mungkin pengen belajar di channel YouTube ya. Dan oke, jadi ada salah satu channel YouTube saya dibikin dari video short ya teman-teman, dan kemudian di sini itu berapa sih penghasilannya ya, sesuai dengan thumbnail itu sekitar 4.000 penonton ya. Jadi kita akan bongkar berapa sih penghasilan dari video short saya yang kurang lebih sekitar 4.000 penonton. Nah, jadi pastikan teman-teman tonton sampai akhir agar nanti nggak gagal paham ya. Jadi bisa mengetahui nih. Jadi memang ya kalau kata yang lainnya, kalau target luar negeri memang agak lebih besar teman-teman, berbeda dengan ya kita target di sini ya mungkin agak kecil ya. Jadi nanti kita akan sama-sama cek ya dengan video short saya di 4.000 penonton ya. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke bagian dari channel YouTube saya yang sudah dimonetisasi ya. Jadi saya akan langsung masuk di sini ya. Saya akan masuk di bagian dari aplikasi YouTube Studio. Oke, di sini kita langsung saja masuk di aplikasi YouTube Studio seperti ini, teman-teman. Nah, di sini tuh ada penayangan konten short ini sekitar 4.100 penonton ya. Kemudian jangkauannya di sini itu sudah mencapai sekitar 4.800 dari konten short ya. Di sini ada ringkasan, ada jangkauan. Nah, jadi banyak nih yang penasaran ya seputar dari video short ini berapa sih penghasilannya. Nah, di sini itu sudah ada buktinya sekitar 4.115 kali ditonton sejak saya publikasikan. Nah, di sini buat kita melihat untuk penghasilannya, kita geser ke sebelah kiri di sini. Nah, di sini itu kan ada audiens, kemudian ada juga pendapatan. Nah, coba kita cek di bagian pendapatan. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi 4.000 view itu hanya mendapatkan 0,06 dolar ya. Jadi di sini tuh real ya teman-teman. Dari 4 November sampai 25 Januari. Nah, di sini tuh hanya mendapatkan 0,06 dolar ya. Artinya penghasilan dari konten short kalau kita target bukan target luar negeri ya otomatis memang rendah seperti ini teman-teman. Nah, untuk 0,06 dolar ini berapa rupiah sih? Jadi di sini tuh teman-teman nanti tinggal dikalikan. Nah, di sini jika kita rupiahkan ya, kita masuk ke Google Chrome, kita cek di dolar di sini 0,06 dolar tuh ya sekitar 970 rupiah ya. Di sini itu 970 rupiah. Oke, jadi sudah jelas ya teman-teman. Jadi untuk di konten short ini memang kalau kita cek ya penghasilannya ya kurang lebih kecil ya. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan. Nah, makanya nggak heran untuk saat ini tuh banyak sekali yang ngejar target luar negeri. Ya, ini sekitar 4.100 view ya, 4.000 view. Ini hanya mendapatkan 0,06 dolar. Jika kita kalkulasikan di sini ya kurang lebih sekitar 970 rupiah ya. Kalau 0,6 ini besar ya, 0,6 ini 9.000, tapi kalau 0,06 ini 970 rupiah ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini sudah saya bongkar buat teman-teman semua penghasilan dari video short versi 4.000 penayang ya. Ini hanya sebagai referensi saja buat teman-teman yang penasaran ya, yang penasaran buat sebuah konten yang sudah lolos monetisasi untuk di video short ya, dengan total penayangan 4.100 penayangan. Nah, mungkin kalau untuk kita mendapatkan lebih ya mungkin video kita itu harus jutaan teman-teman ya. Jadi ini sebagai referensi saja ataupun sebagai gambaran. Nah, tetapi ya untuk keuntungan dari konten short sendiri ini adalah kita lebih mudah mendapatkan subscriber. Nah, itu saja kuncinya teman-teman ya. Jadi kalau untuk video short
itu lebih mudah kita mendapatkan subscriber dibanding video panjang. Nah, memang ada perbedaan di antara keduanya. Kalau untuk video panjang, yaitu subscribernya sulit teman-teman. Tapi kalau untuk penghasilannya bisa lebih besar, karena kan kalau video panjang kan iklannya bisa muncul lebih dari 1 kali. Nah, kalau untuk video short, ya ini memang kecil teman-teman. Tapi kalau untuk subscribernya ini lebih cepat ya di konten short dibanding dari video panjang. Nah, jadi ada kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Jadi nanti teman-teman tinggal disesuaikan. Nah, mungkin kalau teman-teman misalkan nih kita mau kejar subscriber dulu, nggak masalah kita buat konten shortnya. Dan nanti ketika subscriber teman-teman sudah banyak, teman-teman bisa buat konten video panjang. Nah, jadi seperti itu ya. Ketika memang ngejar penghasilan, ya udah teman-teman bisa buat video panjang. Tapi kalau untuk ngejar subscriber, teman-teman bisa bikin konten YouTube Short ya. Jadi di sini sudah jelas ya untuk penayangan dari konten short sendiri. Untuk jangkauan sekitar ringkasan di sini tuh ditonton 4.000-an ya, untuk penghasilannya 0,06 atau setara dengan 972 rupiah. Ya, ini sebagai referensi saja, dan nanti ya wajar ya karena banyak sekali yang pengen target luar negeri, karena memang kalau penghasilan target luar negeri itu lebih besar dari target kita di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Dan buat teman-teman yang mungkin yang mau belajar channel YouTube, tetap semangat, dan tentunya walaupun bermodalkan HP ya tentunya kita bisa, asalkan teman-teman mau belajar dan juga yakin ya. Nah, buat teman-teman yang pengen cari untuk ide konten itu sudah saya siapkan di sini, itu ada kurang lebih sekitar 62 video. Jadi maupun editing yang mudah maupun editing yang agak sulit, semua sudah saya bahas di sini. Nanti teman-teman bisa cek di sini di playlist ide konten YouTube di sini ya. Oke, jadi seperti itu saja buat teman-teman semua. Jadi di sini tuh sudah banyak ya saya membahas seputar ide konten, dan tentunya di sini tetap semangat buat teman-teman semua ya. Oke, jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang bongkar penghasilan dari YouTube Short ya. Dan nanti buat teman-teman yang pengen target luar negeri, itu sebenarnya ada caranya. Dari bahasa, dari channel, dari nama bahasa di bagian settingan itu juga harus kita rubah teman-teman. Oke ya, jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.